Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Yuliani dari Farmasidia semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal untuk memenuhi tugas kimia analisis dengan dosen pengampu Ibu Sani Widyastuti Pratiwi M.Farm dengan judul Analisa Degradasi Kandungan Senyawa Asam Sepen Bleaching Earth menggunakan bakteri lipolitik Bacillus cereus dengan metode gas kromatogram mass spektrometer GCMS. Baik, langsung saja. Pengolahan crude palm oil (CPO) menjadi minyak goreng melalui beberapa tahapan. Pada tahap pemurnian dihasilkan limbah padat yaitu spent bleaching earth (SBE). SBE yang dibuang langsung ke lingkungan berpotensi mencemari lingkungan dikarenakan dalam limbah SBE terkandung residu minyak yang sifatnya mudah teroksidasi dan terbakar. SBE harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Salah satu cara untuk mengelola limbah SBE adalah dengan bioremediasi. Bioremediasi merupakan metode membersihkan lingkungan dari bahan pencemar dengan menggunakan agen biologi seperti bakteri, jamur, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui senyawa asam lemak yang terbentuk dalam limbah SBE sebelum diinokulasi dan akhir setelah diinokulasi. Bioremediasi berdasarkan analisis GCMS. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan volume inokulum bakteri Bacillus cereus sebagai perlakuan. Terdiri dari 6 taraf perlakuan yaitu 0 mili, 25 mili, 50 mili, 75 mili, 100 mili, dan 125 mili kilogram min 1. Sampel yang diambil untuk dilakukan analisis GCMS yaitu pada perlakuan 0 mili, 50 mili, 75 mili, kilogram min 1. Pengamatan dilakukan pada kromatogram gas yang dihasilkan oleh alat GCMS pada setiap sampel yang dianalisis. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa yang terkandung dalam limbah SBE adalah asam lemak jenuh dan tak jenuh. Perlakuan 75 mg/kg min 1 merupakan perlakuan terbaik dalam proses bioremediasi dikarenakan terjadi degradasi senyawa asam terbanyak dalam limbah SBE. Metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2017 hingga bulan September 2017. Sampel limbah SBE diambil langsung dari cerobong pembuangan dalam proses pembersihan CPO. Isolat bakteri yang digunakan adalah Bacillus cereus. Aplikasi volume inokulum Bacillus cereus pada bioreaktor dilakukan dengan rancangan acak lengkap dengan 6 taraf perlakuan, yaitu 0 mili, 25 mili, 50 mili, 75 mili, 100 mili, dan 125 mili kilogram min 1. Masing-masing diaplikasikan pada 2 kg limbah SBE. Setiap level pengolahan diulang 3 kali. Total ada 18 unit percobaan. Bak plastik digunakan sebagai bioreaktor. Setelah selesai proses bioremediasi, diambil sampel sebanyak 25 gram pada masing-masing perlakuan mewakili, yaitu perlakuan 0 mili, 50 mili, dan 75 mili kilogram min 1. Sampel ini kemudian dianalisa di Laboratorium Kimia Organik jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada. Secara garis besarnya, cara kerja dalam menganalisa sampel SBE dengan alat GCMS adalah sebagai berikut. 25 gram sampel SBE diekstrak menggunakan metanol heksan 1:1, 25 mili, diaduk selama 4 jam dan disonikasi selama 60 menit. Kemudian disentrifuge untuk memisahkan padatan dan larutan. Larutan yang didapat dipisahkan kembali dan diambil lapisan organiknya, kemudian diuapkan sampai volume 2 mili. Ambil 200 mikroliter larutan dan ditambah BF3 MET 500 mikroliter. Kemudian direflux selama 60 menit pada suhu 60 derajat Celcius
dengan pengadukan. Campuran yang didapat diekstrak dengan heksan, diambil lapisan organiknya dan diuapkan. Hasil penguapan tersebut dimasukkan ke dalam alat GCMS. Hasil lab pembahasan, kromatografi gas dilakukan dengan menggunakan alat GC jenis KIPE 2010 SIMATU dengan detektor PID dan suhu 300 derajat Celcius. Kolom GC adalah kapiler kaca, panjang 30 m dan diameter 0,25 mm. Dengan tekanan 15,0 kPa dan aliran kolom 0,56 mili per menit. Sedangkan gas pembawa sampel yang akan dianalisis yaitu helium. Identifikasi senyawa yang terkandung dalam limbah SBE dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa dalam limbah yang tidak diinokulasi bakteri Bacillus cereus dan limbah yang diinokulasi bakteri Bacillus cereus dan dianggap sebagai perlakuan terbaik dalam proses degradasi. Hasil kromatogram gas analisis GCMS limbah SBE pada perlakuan yang tidak diinokulasi dan perlakuan yang diinokulasi bakteri Bacillus cereus disajikan dalam gambar 3 dan 4. Ini ada gambar 3, yaitu kromatogram perlakuan tanpa inokulasi 0 mg/min 1 dan gambar 4-nya yaitu kromatogram pada perlakuan 50 mg/min 1. Ini hasilnya bisa dilihat saja ya. Lanjut, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa senyawa yang terdapat dalam limbah SBE terdiri dari senyawa asam lemak, jenuh dan tak jenuh. Asam lemak jenuh yang terkandung dalam asam lemak bebas CPO adalah asam laurat, dodekanoat, asam miristat, tetradekanoat, asam palmitat heksadekanoat, dan asam stearat oktadekanoat. Sedangkan asam lemak tak jenuh adalah asam oleat C9-oktadekanoat dan asam linoleat C9-12 oktadekanoat. Menambahkan komposisi rata-rata asam lemak terhadap asam lemak total pada minyak kelapa sawit adalah asam laurat 0,2%, asam miristat 1,1%, asam palmitat 44%, dan asam palmitoleat 0,1%, asam stearat 4,5%, asam oleat 39,2%, asam linoleat 10,1%, asam linolenat 0,4%, dan asam akaridonat 0,4%. Hasil analisis GCMS juga menunjukkan senyawa yang terdapat dalam SBE pada perlakuan awal 0 mg/min 1 adalah 11 senyawa. Pada perlakuan 50 mg/min 1, jumlah senyawa yang terdapat dalam limbah SBE adalah 14 senyawa. Pada perlakuan 75 mg/min 1 menunjukkan senyawa yang terkandung dalam limbah SBE ada 10 senyawa. Hasil analisis GCMS pada tabel 6 juga menunjukkan bahwa pada waktu retensi yang sama, senyawa yang dihasilkan juga sama meskipun puncaknya berbeda. Hal ini menjadi dasar pengidentifikasian senyawa dengan menggunakan perangkat GCMS. Senyawa-senyawa yang terdapat pada SBE berdasarkan analisis GCMS merupakan senyawa metil ester, antara lain metil meristat, metil palmitat, metil stearat, metil oleat, dan metil linoleat. Senyawa metil ester yang diperoleh sesuai dengan kandungan asam lemak yang terdapat pada komposisi minyak kelapa sawit. Senyawa metil ester yang terbentuk merupakan hasil dari reaksi esterifikasi dan transesterifikasi minyak yang terdapat dalam SBE. Berdasarkan waktu retensi, tabel 6, 33,72, 49,19, dan 52,32 terlihat bahwa pada perlakuan 0 mg/min 1 dan perlakuan 50 mg/min 1 terdapat kandungan senyawa asam yang sama, yaitu asam miristat atau asam tetradekanoik, asam dokosanoik, dan asam tetrakosanoik.
Dan pada perlakuan 75 mg min 1 mililiter kilogram min 1 tidak terdapat kandungan senyawa asam yang sama. Diduga hal ini terjadi disebabkan karena adanya proses degradasi pada yang dilakukan oleh bakteri Bacillus cereus. Reaksi yang terjadi yaitu reaksi hidrolisa enzimatik. Proses degradasi terjadi pada reaksi hidrolisis dengan bantuan enzim lipase. Enzim lipase ini berperan sebagai katalis, di mana enzim ini memisahkan lemak triacylglycerol menjadi monogliserida dan asam lemak. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.